Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai kata brafiks dan serapan dalam Arab Melayu. Sebelumnya, yang kami hormati dosen pengampu yakni Profesor Dr. Hajah Hasna Faiza M.Hum. Dan sebelum masuk pada materinya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 10. Ada Resti Rahmani Dayani sebagai pemateri pertama, Suci Lestari sebagai pemateri kedua, dan saya Ramadini Putri sebagai pemateri ketiga. Baik, langsung saja kita masuk pada materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resti Rahmani Dayani dengan NIM 2305-127278. Saya sebagai pemateri pertama yaitu akan menjelaskan tentang kata brafiks. Kata brafiks dalam Arab Melayu atau yang dikenal juga sebagai Jawi adalah kata-kata yang mendapatkan imbuhan afiks baik di awal yaitu prefiks, akhir, sunfiks, maupun sisipan yaitu infiks dalam penulisannya. Afiks ini berfungsi untuk mengubah makna dasar kata atau bentuk kelas kata baru. Nah, selanjutnya kita membahas yaitu tentang kata brafiks awalan, yang mana kata brafiks ini yang terdiri dari ber, ter, per, di. Mereka tidak mengubah bentuk dasarnya. Contoh prefiks ber, misalnya itu awalan katanya gabung, kita tambah dengan awalan kata ber akan menjadi bergabung. Contoh yang kedua yaitu tanam, kita beri awalan ber akan menjadi bertanam. Berikutnya yaitu prefiks ter. Nah, kata yang pertama itu jawab, kita beri awalan ter, maka akan menjadi atau digabungkan menjadi terjawab. Nah, kemudian contoh yang keduanya itu bisa pukul, kita beri awalan ter, maka akan terpukul. Nah, selanjutnya yaitu prefiks per. Nah, contohnya itu yang pertama 6, kita beri awalan per, maka akan menjadi per 6. Selanjutnya contohnya 3, kita beri awalan per, maka akan menjadi per 3. Nah, selanjutnya yaitu prefiks di, yang mana contohnya yaitu hitung, kita beri awalan di, maka akan menjadi dihitung. Yang kedua yaitu contoh bakar, kita beri awalan di, akan menjadi dibakar. Nah, selanjutnya yaitu prefiks men dan pen yang mengalami perubahan ejaan jika melekat pada kata suku tertutup yang huruf pertamanya vokalnya, yaitu contohnya prefiks men yang mana awalannya itu atau kata awal itu intai, kita beri men, imbuhan men akan menjadi mengintai. Nah, yang selanjutnya itu prefiks pen. Contohnya yaitu ungkit, kita beri prefiks pen tadi akan menjadi pengungkit. Yang contoh kedua yaitu umpan, kita beri prefiks pen akan menjadi pengumpan. Nah, selanjutnya yaitu kata berinfiks sisipan. Kata berinfiks ini adalah kata yang disisipkan atau imbuhan atau infiks di tengah kata dasar. Kata yang berinfiks mengubah bentuk penulisannya. Contoh sisipan L. Contohnya yaitu tunjuk, kita beri sisipan L akan menjadi telunjuk. Kemudian juga contohnya yaitu kupas, kita beri sisipan L akan menjadi kelupas. Selanjutnya yaitu contoh sisipan yang mana contohnya itu guruh, kita beri sisipan akan menjadi gemuruh. Yang kedua contohnya yaitu getar, kita beri sisipan akan menjadi gemetar. Nah, yang selanjutnya yaitu contoh dari sisipan yang mana contoh ini yang saya ambil yang pertama yaitu suling, kita beri sisipan akan menjadi seruling. Yang kedua yaitu
Jari kita beri sisipan akan menjadi jemari. Nah, selanjutnya itu contoh dari sisipan in, yang mana saya ambil katanya itu kerja, kita beri sisipan in menjadi kinerja. Selanjutnya yaitu contoh yang kedua yaitu sambung, kita beri sisipan in akan menjadi sinambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Lestari dengan NIM 2105113335. Saya selaku pemateri kedua dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang kata bersufiks atau berakhiran. Kata-kata bersufiks adalah kata-kata yang mendapatkan tambahan imbuhan di akhir kata untuk mengubah makna atau fungsi kata tersebut. Contoh, sufiks an atau akhiran an. Pada sufiks ini, kata makan diubah menjadi makanan, minum menjadi minuman, dan pakai menjadi pakaian. Selanjutnya, sufiks kan atau akhiran kan. Contohnya, pada kata jatuh menjadi jatuhkan dan kata pulang menjadi pulangkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kata berkonfiks, yaitu kata yang menggunakan akhiran dan awalan. Konfiks adalah imbuhan yang terdiri dari dua bagian, yaitu awalan dan akhiran yang melekat pada kata dasar secara bersamaan. Contoh yang pertama, konfiks ke an yang tidak mengalami perubahan kata dasar. Contohnya, kata perlu menjadi keperluan dan kata tinggi menjadi ketinggian. Adapun kata yang berkonfiks ke an yang kata dasarnya diakhiri konsonan, maka mengalami perubahan. Contohnya, kata dalam menjadi kedalaman dan kata hujan menjadi kehujanan. Yang ketiga, yaitu konfiks beran yang melekat pada kata dasar yang berbunyi akhir a, maka mengubah bentuk kata dasarnya. Contohnya, kata lompat menjadi berlompatan dan kata datang menjadi berdatangan. Yang terakhir, yaitu konfiks beran yang melekat pada kata dasar yang suku terakhirnya menggunakan vokal i, u, e, o, dan diftong, tidak mengubah bentuk dasarnya. Contohnya, kata gugur menjadi berguguran dan kata jauh menjadi berjauhan. Baik, cukup sekian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kata serapan. Kata serapan adalah kata yang diambil dari bahasa lain dan digunakan dalam bahasa penerima, baik tanpa perubahan maupun dengan penyesuaian ejaan, pengucapan, atau makna. Kata serapan dari bahasa Arab dalam bahasa Melayu sangat banyak dan tersebar luas dan juga menjadi sumber kosakata baru bagi bahasa Melayu, khususnya dalam bidang agama, pemerintahan, hukum, kesusastraan, dan pendidikan. Dengan kata lain, kata serapan Arab dalam Melayu adalah hasil adaptasi unsur bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu, baik dalam bentuk dan pengucapan yang masih mirip aslinya maupun yang sudah mengalami perubahan untuk memperkaya bahasa Melayu dan menyampaikan konsep yang sebelumnya tidak dikenal. Kata-kata yang telah terserap dari bahasa Arab biasanya itu ditulis dengan ejaan Arab. Adapun contohnya yaitu yang pertama, nama 5 waktu sembahyang, yakni subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Selanjutnya yang kedua adalah nama-nama hari, yakni Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Dan contoh yang ketiga adalah nama-nama bulan seperti Muharram, Rajab, Asyura, Sya'ban, Safar, Syawal, Rabiul Awal, Zulkaidah, Rabiul Akhir, Zulhijjah, Jumadil Awal, dan Jumadil Akhir. Untuk penulisan Arab Melayunya, bisa teman-teman lihat seperti yang ada di layar. Selanjutnya, contoh yang keempat, kata-kata lain dari bahasa Arab yang banyak dipakai dan terserap ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya, akhir, akhirat, azimat, almarhum, anugerah, bakhil, bazar, batin, dalil, daulah, dakwa, fajar, faedah, fakir, filsafat, fitnah, fitrah, goib, hajat, halal, hakikat, hidayah,
hijrah, ikhlas, imam, ikhtiar, jemaat, jamak, kafir, kalam, khianat, kiblat, kodrat, lazim, majelis, madrasah, masyhur, mustajab, musyrik, nafkah, nazar, rahmat, rasul, sabda, syukur, sedekah, sholat, syahadat, tabiat, taklim, ulama, wafat, Yakub, zakat, dan zikir. Untuk penulisan Arab Melayunya bisa teman-teman lihat seperti yang ada di layar. Nah, itu tadi beberapa dan masih banyak lagi kata-kata bahasa Arab yang banyak dipakai dan terserap ke dalam bahasa Indonesia. Cukup sekian video penjelasan mengenai kata brafiks dan kata serapan dalam Arab Melayu oleh kelompok 10. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.